Hello everyone, di dalam video ini saya mau tunjukkan dari Alkitab, Roh Nubuat, dan dari tulisan Pioneer A.T. Jones bahwa rencana keselamatan malaikat dan manusia, seandainya mereka berdosa, sudah direncanakan oleh Bapa dan Anaknya sebelum malaikat dan manusia diciptakan. Bahwa anak Bapa siap untuk mati menggantikan kematian makhluk ciptaannya jika mereka memilih untuk melanggar hukum Bapa, yang mana upah dosanya adalah kematian. Kita tahu Rasul Paulus dipilih Tuhan sebagai a chosen vessel untuk mengabarkan Injil kepada khususnya orang-orang kafir. Kepadanya diberikan sebuah pelayanan untuk memberitahukan the mystery yang telah dirahasiakan sejak dunia dimulai. Dan misteri ini selalu ada di dalam pikirannya Bapa yang tidak ada awalnya. Itu sebabnya maksud tujuan misteri ini adalah maksud tujuan Bapa yang eternal atau the eternal purpose yang selalu ada dalam pikirannya yang diungkapkan di dalam Anaknya. Jadi waktu Rasul Paulus berbicara tentang Injil Kristus, dia berbicara tentang pengungkapan dari misteri ini yang adalah pengungkapan maksud tujuan Bapa atau the eternal purpose di dalam Anaknya. Dengan kata lain, misteri ini diungkapkan dengan cara Injil Kristus dikabarkan. Dan untuk mengungkapkan Injil Kristus ini ialah untuk mengungkapkan hikmat kebijaksanaan Bapa yang adalah kuasa Bapa yang sanggup menyelamatkan makhluk ciptaannya dari dosa. Injil Kristus adalah kayu salib. Dengan kata lain, misteri ini diungkapkan dengan Anaknya Bapa mati di kayu salib, yang mana kayu salib itu adalah kuasa dan hikmatnya Bapa yang menyelamatkan. Walaupun kayu salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang hilang, tetapi bagi mereka yang selamat, kayu salib adalah kuasa Bapa yang menyelamatkan. Kesimpulannya, misteri ini yang selalu ada di dalam pikiran Bapa yang tidak ada awalnya adalah maksud dan tujuan Bapa yang dikabarkan sebagai Injil Kristus, yang adalah kayu salibnya anak Bapa. Artinya, Rasul Paulus dipilih sebagai a chosen vessel untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir the eternal purpose Bapa yang selalu ada di dalam pikirannya Bapa from all eternity, yaitu kayu salib, kematian Anaknya di kayu salib, yang adalah kuasa Bapa yang sanggup menyelamatkan makhluk ciptaannya dari dosa. Sekarang pertanyaannya, mengapa the eternal purpose ini adalah sebuah misteri? Saya mau baca dari kutipan Signs of the Times, dikatakan, banyak orang berusaha untuk mendefinisikan misteri ini. Namun artinya sangat luas dan pendapat-pendapat manusia mengenai kasih Bapa, kebaikannya, dan belas kasihannya sangatlah terbatas. Dan hal itu disebabkan karena pengetahuan kita mengenai hal-hal spiritual sudah menjadi sangat kerdil dan lemah. Dan itulah sebabnya mengapa the eternal purpose-nya Bapa adalah sebuah misteri bagi manusia. Sekarang saya mau baca dari paragraf keempat, dikatakan, Bapa tahu mengenai peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dia tahu bahwa situasi kondisi peristiwa-peristiwa ini akan ada, dan dia biarkan keadaan ini berkembang dengan sendirinya. Bapa tidak memanipulasi situasi kondisi untuk mencocokkan situasi kondisi itu dengan maksud tujuannya, tapi dia biarkan keadaan ini berkembang dengan sendirinya. Jadi walaupun Bapa tahu apa yang akan terjadi, tetapi Bapa biarkan keadaan itu terjadi dengan sendirinya dan menghadapinya pada waktu keadaan itu menjadi ada. Jadi pertanyaannya, peristiwa apa yang Bapa tahu akan terjadi dan bagaimana Bapa menanganinya? Saya lanjut bacaannya, dikatakan, rencana yang akan dijalankan waktu terjadinya pemberontakan dari makhluk intelijen di surga adalah misteri yang selama ini tersembunyi dari pengetahuan manusia. Dan misteri ini adalah korban yang sudah dipersiapkan, yang adalah pengungkapan maksud tujuan atau the eternal purpose-nya Bapa yang akan dijalankan bagi manusia juga setelah manusia jatuh dalam dosa. Bapa sudah merencanakan untuk mempersembahkan korban bagi makhluk ciptaannya, termasuk makhluk intelijen di surga, dengan kata lain, para malaikat di surga.
Rencana ini sudah direncanakan sebelum terjadi pemberontakan di surga, yaitu korban persembahan sudah disiapkan oleh Bapa sejak masa kekekalan sebelum malaikat diciptakan. Jadi sekali lagi, Bapa dengan anaknya sudah merencanakan rencana keselamatan bagi makhluk intelijen di surga dan di dunia, jika mereka memilih untuk berontak terhadap pemerintahan Bapa dan anaknya, yang mana anak Bapa siap untuk dipersembahkan sebagai pengganti kematian makhluk ciptaannya, yang tanpa kematian anaknya sepatutnya dibinasakan untuk selama-lamanya. Inilah rahasianya atau misteri yang selama ini tersembunyi dari pengertian manusia. Rencana ini sudah direncanakan oleh Bapa dan anaknya dalam The Council of Peace antara mereka berdua. The Council of Peace atau The Covenant of Peace ini ialah rencana antara Bapa dan anaknya untuk menyelamatkan yang hilang. Dan rencana ini direncanakan sebelum dunia kita dan segala isinya diciptakan. The Council of Peace artinya untuk mendamaikan kedua pihak yang sudah terpisah oleh dosa. Kita tahu dosa memisahkan makhluk ciptaannya dengan penciptanya. Dan The Council of Peace ini ialah untuk mempersatukan kembali yang tadinya sudah terpisah. Rencana keselamatan ini direncanakan Bapa dengan anaknya from all eternity, sejak masa kekekalan. Kita tahu di masa kekekalan itu, malaikat pun belum diciptakan. Karena rencana ini ialah untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya jika mereka berdosa, yang mana upahnya adalah kematian yang artinya perpisahan untuk selama-lamanya dari penciptanya. Rencana ini tidak direncanakan setelah munculnya dosa, tapi sebelum ada yang diciptakan. Itu sebabnya namanya the eternal purpose. Maksud tujuan Bapa yang ada dalam pikirannya sejak eternity. Dan kita tahu Bapa tidak ada awalnya. Dan rencana ini adalah the mystery yang tersembunyi dari pengertian makhluk ciptaannya through times eternal. Pekabaran Injil kekal ialah pekabaran yang mengabarkan the mystery ini. Dan inilah yang dikabarkan Rasul Paulus sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepadanya. Kita tahu ada peperangan di surga antara setan dengan Kristus, karena setan mempertanyakan hikmat dan keadilan di eternal purpose-nya Bapa. Saya mau baca dari tulisan A.T. Jones dari bukunya Ecclesiastical Empire. Dia katakan, the great controversy antara setan dengan God disebabkan karena kesalahpahaman setan mengenai the eternal purpose-nya Bapa. Kita sudah mengerti bahwa the eternal purpose-nya Bapa adalah untuk memberikan anaknya sebagai korban persembahan, menggantikan kematian makhluk ciptaannya yang sudah berdosa dan patut mati. Meskipun setan salah memahami the eternal purpose ini, namun dia memiliki keunggulan dan kemampuan di dalam kesalahannya untuk menyajikan pandangannya sedemikian rupa sehingga membangkitkan simpati dan menyebabkan sejumlah besar malaikat juga mempertanyakan hikmat dan justice dan maksud tujuan kekal Bapa, yaitu the eternal purpose yang Bapa telah rencanakan di dalam Kristus. Kita tahu kasih Bapa diungkapkan dalam justice dan mercy-Nya. Mercy-Nya mengampuni dosa pelanggar hukumnya, dan justice menjalankan hukuman mati terhadap mereka yang menolak mercy-Nya. Upah dosa adalah kematian, dan untuk menjalankan justice-Nya ialah untuk menjalankan hukuman mati bagi pelanggar hukumnya. Jadi waktu Bapa offer mercy-Nya kepada Lucifer, tawaran itu hanya dapat ditawarkan jikalau hukuman kematiannya yang adalah tuntutan justice-nya Bapa dipikul oleh anaknya. Jadi waktu setan salah mengerti the eternal purpose-nya Bapa, yang dia salah mengerti ialah maksud tujuan Bapa untuk mengampuni dosanya dengan mempersembahkan anaknya sebagai pengganti kematian malaikat ini. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian anak Bapa, setan harusnya mati kematiannya sendiri. The eternal purposes ialah untuk mengumpul kembali ke Bapa semua yang telah berontak terhadap pemerintahannya di surga melalui kematian anaknya. Dan maksud tujuan inilah yang disalah mengertikan oleh Lucifer. Tuhan Yesus memenuhi kedua tuntutan ini, tuntutan justice Bapanya dan mercy-Nya, yang mana melalui kematiannya
makhluk ciptaannya dosanya dapat diampuni jika mereka tidak menolak mercy-Nya. Sekarang saya mau baca dari buku Patriarchs and Prophets. Dikatakan, dalam mercy-Nya Bapa yang besar, Bapa menunjukkan kepanjang sabarannya kepada Lucifer. Jangan lupa, tanpa kematian anaknya sebagai pengganti kematian Lucifer, tidak ada mercy. Melalui kasih dan hikmat Bapa, Lucifer diyakinkan akan kesalahan-kesalahannya. Pemberontakannya dibuktikan tanpa alasan. Dan ditunjukkan kepada Lucifer hasilnya jikalau dia berkeras dalam pemberontakannya. Dan Lucifer yakin bahwa dia salah. Sekarang dia perlu untuk mengakuinya di hadapan seluruh malaikat di surga. Lucifer pada saat itu belum dengan sepenuhnya berontak. Dan seandainya dia mau mengakui kesalahannya di hadapan para malaikat di surga, maka dia akan dikembalikan ke posisi semulanya. Tentu saja dengan hati dan sikap yang penuh kasih kepada penciptanya. Waktunya telah tiba untuk membuat keputusannya untuk bertobat sepenuhnya atau tetap mengeraskan hati dalam pemberontakan. Mercy hanya dapat ditawarkan kepadanya karena anak bapa siap untuk menggantikan kematian atau hukuman justice bapaknya yang seharusnya dipikul malaikat ini sendiri. Untuk menerima mercy ialah untuk menerima kematian anak bapa sebagai pengganti kematiannya. Dan jikalau mercy-nya ditolak, maka dia sendiri harus memikul hukuman justice bapa, yaitu kematian kekal. Sekarang saya mau baca dari tulisan A.T. Jones. Dia katakan, Bapa mengundang Lucifer untuk merubah pikirannya dan meninggalkan maksud tujuannya dalam pemberontakannya. Bapa memohon kepada Lucifer untuk menyangkal dirinya dan kembali kepada Bapa. Pada saat itu juga, bahkan sejak Lucifer mengambil langkah yang salah, Bapa sedang mempersembahkan satu-satu anaknya yang dibegotten untuk mati kematian upah dosa, untuk menyelamatkan Lucifer yang telah berdosa, untuk menyelamatkan Lucifer yang menuduh Bapa selfish, yang mana katanya Bapa tidak rela untuk mengorbankan apapun untuk siapapun. Kutipan A.T. Jones ini cocok dengan yang ditulis Sister White di Signs of the Times yang mengatakan, rencana yang akan dijalankan waktu malaikat intelijen di surga berontak ialah untuk mempersembahkan korban sesuai dengan the eternal purposes yang selalu ada di dalam pikiran Bapa. Bapa mau menyelamatkan Lucifer dari dosanya dan kembali ke Bapa dan anaknya dengan hati yang baru, tentu saja tanpa roh pemberontakannya. Tetapi karena upah dosa adalah kematian, maka agar Lucifer dapat kembali ke Bapa tanpa dosanya, tentu saja ada yang harus mati menggantikan kematian upah dosanya. Dan disinilah kita bisa melihat dan mengerti the eternal purposes of God yang akan mengumpulkan semua di surga dan di dunia menjadi satu kembali dengan Bapa melalui anaknya yang siap untuk mati kematian upah dosa malaikat di surga dan manusia di bumi. Tanpa tumpah darah tidak akan ada undangan kepada Lucifer untuk bertobat, karena pertobatan hanyalah bisa possible jikalau anak Bapa membayar hutangnya, yaitu kematian. Kematian anak Bapa adalah persembahan atau the offering yang sudah direncanakan Bapa dengan anaknya sebelum Lucifer diciptakan. Inilah the eternal purposes of our Heavenly Father yang penuh dengan kasih kepada semua makhluk ciptaannya. Jadi setelah Lucifer yakin bahwa dia salah, dan sementara pintu mercy masih terbuka baginya, apakah dia bertobat dengan sepenuhnya dan mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan seluruh penghuni di surga? Sangat disayangkan, dia hampir berkeputusan untuk kembali, tetapi keangkuhan dirinya menang. Dia berketetapan untuk tetap mengeraskan hatinya, walaupun dia sudah yakin bahwa dia salah. Mercy-nya Bapa yang menawarkan kepadanya kehidupan kekal disalahartikan oleh malaikat ini. Perlu kita diingatkan kembali bahwa mercy-nya Bapa hanya dapat ditawarkan karena anak Bapa sudah dipersiapkan sebagai korban persembahan sejak masa kekekalan untuk menggantikan kematian malaikat ini atau siapapun yang melanggar hukum Bapa. Lucifer menolak the eternal purposes Bapa
yang sudah direncanakan sejak masa kekekalan bersama anaknya. Dia mengartikan panjang sabar Bapa kepadanya sebagai tanda bahwa Raja Semesta Alam akan menyetujui syarat-syaratnya. Saya mau baca dari tulisan A.T. Jones. Dia katakan, Lucifer salah mengerti panjang sabar mercy Bapa yang ditunjukkan kepadanya. Dia tidak bisa melihat bahwa panjang sabar Bapa kepadanya ialah untuk menyelamatkan malaikat ini dari kebinasaannya. Sebaliknya, berdasarkan roh kepentingan dirinya sendiri, dia mengira bahwa mercy-nya Bapa sebagai kesediaan dan bahkan keinginan di pihak Bapa untuk memperlakukan dia dengan cara yang adil. Dia menganggap dirinya sejauh ini sebagai makhluk yang dibutuhkan Bapa untuk kesempurnaan semesta alam. Sehingga karena alasan itulah dia berpikir Bapa begitu ingin untuk dia kembali, dan bahwa oleh karena itu dia berharap tuntutan-tuntutannya diakui Bapa. Bagi Lucifer, mercy dan panjang sabar Bapa dilihat sebagai titik lemah Bapa dalam kontroversi ini di surga. Sementara yang Bapa sedang lakukan ialah agar malaikat ini diselamatkan dari kebinasaan kekal dengan mempersembahkan anaknya untuk menggantikan kematian malaikat yang agung ini. Dengan kata lain, Lucifer menolak the eternal purposes dari Bapa melalui anaknya yang sudah direncanakan untuk dijalankan seketika makhluk intelijen di surga berdosa. Inilah the mystery dari maksud tujuan Bapa yang selalu ada dalam pikirannya sejak kekekalan, yaitu untuk mengumpulkan semua di surga dan di bumi melalui anaknya. Dan dengan cara menolak the eternal purposes inilah, Lucifer, pembawa terang, pemantul kemuliaan Bapa, kerub pelindung, melalui dosanya menjadi setan, musuh Bapa dan anaknya, musuh malaikat-malaikat di surga, dan pembinasa semua yang Bapa telah percayakan kepadanya. Tidak ada lagi yang Bapa dapat lakukan baginya untuk menyelamatkan malaikat ini dari kebinasaan kekalnya. Dia sendiri telah menutup pintu mercy-nya dengan menolak the eternal purposes of God. The mystery yang adalah the eternal purposes of God, tujuannya ialah untuk mempersatukan semua yang telah berdosa di surga, yaitu para malaikat, dan di dunia, yaitu manusia, untuk kembali ke Bapa melalui kematian anaknya di kayu salib. Roh nubuat dengan sangat jelas menjelaskan kebenaran ini. Dikatakan, rencana untuk mempersatukan makhluk intelijen di surga setelah mereka berdosa ialah untuk mempersembahkan anaknya Bapa sebagai pengganti kematian makhluk ciptaannya. Dan dalam konteks ini, malaikat di surga. Dan rencana ini sudah direncanakan sebelum Lucifer berdosa di surga. Sister White menulis di Signs of the Times, dia katakan, tinggikanlah kayu salib Kristus. Para malaikat di surga tidak aman kecuali dengan mereka memandang penderitaan anak Bapa di kayu salib. Tidak aman artinya mereka bisa murtad. Artinya tanpa kayu salib, malaikat di surga tidak dijamin untuk tidak murtad. Hanya melalui keampuhan kayu salib itulah para malaikat di surga dijaga dari kemurtatan. Tanpa kayu salib, malaikat di surga tidak akan lebih aman terhadap kejahatan dibandingkan dengan para malaikat sebelum kejatuhannya setan. Artinya para malaikat di surga sebelum Lucifer dibuang keluar dari surga hanya aman dari kemurtatan jika mereka melihat dan mengerti kayu salibnya anak Bapa. Sebagaimana juga para malaikat di surga setelah dibuang keluar dari surga bersama-sama dengan para malaikatnya. Setan dan para malaikatnya dibuang keluar dari surga karena setan mensalahartikan the eternal purposes-nya Bapa, yang kalau dia mengerti dengan benar adalah kematian anak Bapa yang siap menggantikan kematian Lucifer dengan malaikat-malaikatnya di surga setelah mereka berontak. Tanpa mengerti kayu salib, setan dengan malaikat-malaikatnya dibuang keluar dari surga. Kita mengerti bahwa Lucifer menjadi setan karena dia menolak kayu salibnya Kristus, the eternal purposes of God. Karena kemurahan dan belas kasihan Bapa kepadanya, dia lihat sebagai titik lemah Bapa, di mana dia berpikir waktu Bapa menginginkan dia untuk kembali,
karena dia dibutuhkan dalam maksud tujuan Bapa di alam semesta. Sementara undangan Bapa untuk malaikat ini kembali ialah karena anak Bapa siap untuk mati kematiannya, agar malaikat ini tidak perlu dibinasakan, menjadi seakan-akan malaikat ini tidak pernah ada. Kematian Kristus di kayu salib adalah satu-satunya pengharapan kita di dunia. Dan kayu salib juga adalah tema kita di dunia baru nanti. Tidak cukup untuk bertobat tanpa kayu salib. Tanpa kayu salib tidak ada pertobatan. Waktu Bapa mengundang Lucifer untuk bertobat, pertobatan ini hanya dapat diperoleh dengan menerima kematian anak Bapa sebagai pengganti kematiannya Lucifer. Malaikat dan manusia sama-sama diselamatkan hanya melalui darahnya Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Inilah misteri yang dikabarkan Rasul Paulus khususnya kepada orang-orang kafir, yang mana anak Bapa sudah dipersiapkan sebagai korban persembahan pengganti kematian malaikat maupun manusia jika makhluk intelijennya atau makhluk ciptaannya berdosa. Oleh sebab ini, tinggikanlah kayu salibnya Kristus. Tinggikanlah perantara kita di Ka'bah di surga. Tinggikanlah Tuhan Yesus. Di dalam Dia adalah segala-galanya yang baik dan berharga. Renungkanlah Bapa di dalam anaknya, yang dengan sempurna telah mengungkapkan Bapanya di kayu salib penghinaan itu. Kesimpulannya, the mystery dari the eternal purposes ini adalah anak Bapa yang sudah dipersiapkan jika makhluk ciptaannya berdosa, malaikat di surga maupun manusia di dunia. Kematian anak Bapa di kayu salib bukan hasil tuntutan justisnya setan. Bagaimana setan bisa menuntut hukuman kematian sebagai upah dosa kalau anak Bapa sudah dipersiapkan sebagai korban pengganti kematian upah dosa malaikat dan manusia jauh sebelum malaikat ini diciptakan? The counsel antara Bapa dan anak untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya dari kebinasan adalah antara Bapa dan anak, bukan antara Bapa, anak, dan Lucifer. May this beautiful truth set us free from all the deceptions of Satan. To God be the glory.